Terlihat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu lagi di Zoom meeting untuk belajar matematika. Subuh tadi itu Ustaz, malam dan subuh tadi itu lihat YouTube TEDx Bandung. Apa itu TEDx ya? Intinya seminar-seminar tentang sains, terutama juga ada matematikanya, yang sampaikan oleh Sujiwo Tejo ya, bukan musisi ya, seniman Indonesia, seniman legend juga ya, udah tua. Dia itu sebenarnya seniman juga pernah kuliah di teknik apa dibilangnya, engineering apa elektro begitu ya. Intinya pastinya adalah itu eksak ya, jurusan IPA syarat untuk masuknya. Jadi dia mengatakan bahwa matematika itu tak ubahnya seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lainnya, itu adalah language. Jadi matematik itu adalah bahasa ya, bahasa angka, bahasa yang seharusnya kita ya bisa memahami juga gitu ya, bisa memahami matematika dengan cara menganggap dia adalah seorang bahasa. Karena Ustaz pernah belajar fisika juga di kuliah gitu ya, dan dosen fisika itu mengatakan bahwa bahasanya mempelajari fisika itu adalah bahasa matematika. Jadi orang fisika itu pasti paham matematika. Karena untuk mengurai kejadian alam kita ini itu menggunakan matematika. Ya, dengan angka-angka yang kesepakatan yang ada. Jadi itu bahasa kesepakatan gitu ya. Sepertinya hal Indonesia gitu ya. Ustaz bilang ini kalian ini kacamata dan kalian sepakat ini kacamata gitu. Ya. Maka dari situ kita sepakat bahwa angka 1 ya angka 1, angka 2 itu ada dua benda. Itu adalah bahasa kesepakatan. Dan itu internasional ya, dipakai seluruh dunia gitu. Artinya dengan belajar bahasa matematika, kita juga mempelajari bahasa dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, matematika itu adalah bukan soal angkanya, bukan soal angka, tetapi soal logiknya. Soal logik, soal kita memandang sesuatu itu pada tempatnya, gitu ya. Memandang sesuatu pada tempatnya. Kita dibawa untuk merasionalkan, kita dituntut untuk apa adanya, gitu ya. Kalau 2 katakan 2, kalau 1 katakan 1. Kita tidak dipaksa 2 itu 1 atau 10 itu jadi 1, tidak. Tapi kita dipaksa untuk patuh untuk kesepakatan-kesepakatan yang ada. Makanya kalau kita belajar matematika, belajar ilmu eksak, kita dituntut untuk jujur, kita dituntut untuk berlaku adil, kita dituntut untuk tepat waktu, kita dituntut untuk disiplin, kita dituntut untuk saling tolong menolong. Itu ada semua di bahasa matematika. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai untuk ngebahas beberapa ya contoh-contoh dikit ya soal gitu ya. Nah, kita fokusnya kemarin di evaluasi ya, evaluasi bab 1 halaman 37. Oke. Coba hari ini kita ya ini ya. Kita coba beberapa soal gitu ya. Kita beberapa soal, boleh yang esai, boleh yang mana ya, uraian juga boleh. Oke. Kita akan coba satu soal di sini. Satu soal yaitu nomor 2B. Nomor 2B. Nomor 2B akan kita coba kerjakan. Mau kalian dulu apa langsung Ustadz? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja Ustadz.
Bareng-bareng ya. Ya, ini adalah nomor 2B. Kita akan coba kerjakan ini. Nah, di sini ini kita lihat unsur X-nya ada di pangkatnya ya, ada di pangkat di 2X, pangkat 2X dan dia pangkat X di sini. Di situ ya. Pertama kita harus sederhanakan yang ada gitu ya. Sederhanakan yang ada itu maksudnya di sini nih. Ini adalah angka 3 gitu. Sehingga kemungkinan besar angka-angka yang lainnya ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat gitu ya. 3 pangkat berapa begitu. Ya. Oke, kita akan coba sederhanakan. Saya sih punya kepikirannya gini. Tolong di-admit teman-teman yang baru masuk. 3 pangkat 2X itu 3 pangkat 2X itu taruh di kiri. Terus ditambah 27 ya. Dikurang 12 itu bisa disederhanakan 3 pangkat berapa? Nggak bisa ya. Bisa nggak kira-kira? 12. Bisanya 4 dikali 3. Iya. 3 pangkat X. Nah gitu ya. Ditambah, kalau 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3, Ustaz. 3 pangkat 3. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang yang negatif ini coba kita pindahkan ke kiri, ke kanan. Jadi positif ya. 3 2x ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 3 x plus 1. Nah, gini boleh kan? Jadi 3 dikali 3 pangkat x itu 3x plus 1. Sampai sini sepakat? Saya juga belum tahu ke depannya mau diapain ini. Coba kan kita coba kerjakan. Gitu ya. Gimana? Ada ide lain nggak? Kayaknya kok nggak ketemu ini ya Ustaz ya. Oke. Kalau nggak ketemu kita coba selesaikan dengan cara yang lain. Hapus nih. Hapus. Kayaknya nggak ketemu deh Ustaz. Kayak gini Ustaz. Nah. Lihat. Ini kita akan coba jabarkan mengubah menjadi unsur yang lain. 3 2x dikurang 12 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Agak-agaknya ini kayak persamaan kuadrat, ya enggak sih? Nah, 3 2x itu Ustadz ubah jadi 3 pangkat x dikuadratkan. Kalau kayak gini boleh enggak? Boleh ya? Min 12 3 pangkat x, ini Ustadz kurung juga biar enggak lepas. Ditambah 27 sama dengan 0. Nah. Jadi Ustadz misalkan 3 pangkat x itu adalah apa ya? Adalah A deh, A. Maka hasilnya adalah A kuadrat
min 12A plus 27 sama dengan 0. Nah, begini paham enggak kalau udah begini? Paham Ustaz. Nah, kalau seperti ini kita bisa faktorkan. Kita faktorkan di sini A, di sini A. Oke, syarat memfaktorkan gimana? Udah pernah Ustaz ajarin belum? Udah kayaknya. Syarat memfaktorkan. Syaratnya itu adalah yang sebelah kiri itu dikalikan, ini dikalikan, yang ini ditambah. Maksudnya apa? Ini yang Ustadz kasih blok ini ya. Nih. Min 12 dan plus 27. Nah, plusnya ikut ini ya. Syaratnya itu. Syaratnya adalah plus 27 di sini. Di sini plus 27. Plus 27 yang ditambahkan itu min 12. Kita tebak-tebakan di sini. Angka berapa sih ini? Yang kalau dikalikan dapat plus 27. Dapat plus 27. Ya. Terus kalau ditambah dapat min 12. Nah, gitu dah. Kurang lebih gitu. Jadi, titik-titik berapa angkanya di sini? Ditambahin dikalikan dapat 27. Kita perkalian 27 aja. Berarti kalau 1 kayaknya kok enggak ya? 2 kali berapa hasilnya 7? Enggak. 3 dikali 27 ya? Dikali 9 ya enggak? 3 dikali 9 terus berapa lagi? 4 enggak, cuman ini aja ya. 1 dikali 27. Ada lagi yang lainnya? 5? Enggak ada. Enggak ada ya, cuman ini ya. Nah, tapi kedua angka itu kalau ditambahkan dapat 12. 3 ditambah 9 benar 12, tapi kan negatif. Oh, berarti tinggal diganti ini. Negatif 9. Yang ini negatif 3. Toh kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Sampai sini paham? Nah, ini hasilnya. Oh, ini benar. Dan ini kalau ditambah juga jadi benar. Oke, yang ini nggak kepake yang ini. Yang ini nggak kepake, kita coret. Ya. Jadi angkanya yang dimasukkan ke dalam persamaan sini adalah angka ini. Min 3 dan min 9 di sini. Min 9, yang ini min 3. Jadi didapatkan A sama dengan 3 dan A sama dengan 9. Sampai sini paham? Paham, Ustaz. Jujur aja yang nggak paham ngomong, jangan diem aja nanti tambah nggak bisa lagi. Ini pelajaran kelas 8 ya, terkait dengan kuadrat. Ada di channel YouTube Ustadz itu udah Ustadz bahas ini tentang kuadrat. Kalau ada yang mau lihat lagi boleh. Ada 3 cara ya pakai faktor seperti ini. Alhamdulillah. Pakai kuadrat sempurna dan rumus ABC. Rumus ABC ya, ada rumus ABC yang rumusnya itu adalah X12 sama dengan per gitu ya. Min B gitu kan, plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C ya, min 4 AC dibagi 2A. Nah gini, ini nih rumus ABC. Maka akan sama juga didapatkan itu X-nya itu ya A ini tadi ya, X. Biasa kan rumusnya kan E kuadrat min 12X plus 27 gitu kan. Kalau ini kita pakai unsur A aja biar membedakan unsur yang ini. Nah, yang ini tadi.
Misalkan. Oke, sekarang kita udah dapat nih ya A yang pertama dan A yang kedua. A yang pertama dan A yang kedua. Terus kita masukkan ke dalam sini. Jika 3X itu sama dengan 3, maka X itu sama dengan 1. Misalkan tadi tuh yang misalnya yang 3 pangkat X sama dengan A, ini misal yang pertama. Kita jadikan penyelesaiannya. Yang kedua adalah 3X sama dengan 9. Maka 3X tulisnya 3. 3X adalah 3 pangkat 2. Oleh karena itu X sama dengan 2. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya tulis di sini. Nah, oke. Jadi itu tolong di-admit nih. Yang baru masuk nggak bisa ngetik bisa. Jadi HP dari persamaan apa tadi? Kita tulis saja. Kita tulis persamaannya adalah 3 pangkat 2X min 12 dikali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0, gitu ya. Adalah kurung kurawal 1,2. Selesai. Ini cara jawabnya. Itu bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke. Ustaz nggak percaya, Ustaz? Oke, kita buktikan kalau gitu. Kita buktikan. Ini kalau udah begini ya udah benar gitu ya. Tapi kalau mau kalian buktikan, saya nggak percaya kalau hasilnya itu 1 atau 2. Oke, kita buktikan, kita masukkan angka 1 ke dalam persamaan ini. Ya. Ke dalam persamaan ini kita buktikan masukkan angka 1. Kalau nggak percaya hasilnya saya ragu gitu kan. Tapi kalau nggak ada keraguan langsung aja. Oke, kita masukkan. 3 pangkat 2, X-nya diganti 1 berarti dikali 1 dikurang 12 dikali 3 pangkat 1 ditambah 27. Apakah hasilnya sama dengan 0? Nah, kan? Apakah hasilnya sama dengan 0? Karena di sini mintanya 0 dia. Oke, 3 pangkat 2 dikali 1 berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Dikurang 12, 3 pangkat 1 itu 3. 3 dikali 12 adalah 36. Ditambah 27. Oke. 9 dikurang 36 berapa? 9 dikurang 36. Min 27. Min 27. Min 27 ditambah 27. Ada hasilnya berapa? 0. Hasilnya 0. Hasilnya sama. 0. Oke, terbukti angka satunya adalah benar. Nah, sekarang saya nggak percaya, Ustaz. Mungkin angka 2-nya salah. Oke, kita ganti angka 2 nih. 2-nya jadi 1 jadi 2. Nah, gitu ya. Kalau gitu kita hapus nih. Ini hasilnya bukan 9 pastinya kan. Yang ini juga bukan 36. Oke. Sekarang 3 pangkat 2 dikali 2. 2 kali 2 itu 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4. 9 kali 9 kan ya. 81. Nah ini 3 pangkat 2 9. 9 dikali 12. 9 dikali 12. Berapa tuh 9 kali 12? Ujungnya 8. 108, Ustaz. 108. Nah, sekarang 81 dikurang 108. Min 27, Ustaz. Min 27 juga. Akhirnya bener lah. Min 27 ditambah 27 hasilnya 0. Artinya, kedua angka ini terbukti benar. Begitu, nah. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ini bukti aja. Perlu nggak dibuktikan saat kalau buat ini soal?
untuk jawab. Nggak perlu gitu, nggak perlu bukti. Nggak perlu kalau udah yakin ini benar. Tapi kalau mau buktiin silakan buktikan di kertas oretan yang lainnya gitu ya, biar kita nggak ragu. Itu bahasan nomor 2 yang B. Nih, ya. Ada yang mau ditanyakan atau soal lain? Karena Ustaz nggak mau ngasih banyak-banyak nanti tambah bingung kali. Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Silakan di save. Kalau nggak ada yang ditanyakan, save. Siapa tahu model seperti ini keluar kan begitu. Nah, boleh Ustaz hapus? Atau mau disalin dulu, mau di screenshot? Boleh. Karena udah nggak banyak lagi yang mau dijelasin kayak yang ini ya. Atau pelajaran yang lainnya, fisika atau matematika, ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu sampai dengan 20 menit ya. Nggak nyampe dong. 15 menit. 15 menit. Yo, monggo. Dari 21 orang ini ada yang ditanyakan tidak? Masih bingung dengan yang lainnya atau yang soal atau ini mah mudah Ustaz bisa ngikutin bagus. Tapi kalau rata-rata dari Ahwat yang kelas silika banyak yang bisa ya. Banyak yang bisa. Kecuali yang enggak. Banyak yang bisa kecuali yang enggak. Yang enggak mau ngerjain maksudnya. Gitu ya. Bagaimana? Zilu? Gimana Gina? Ustadz, aku mau tanya yang MTK wajib 2.1. MTK wajib 2.1, boleh. Yang nomor 3. Kan itu dia kurang dari 2. Nah, 2-nya ini digimanain Ustadz supaya jadi 0? Oke, kita buka dulu matematika wajibnya. Bentar ya. Halaman berapa itu, Nak? Halaman 33, Ustadz. Halaman 33. Enter. 2.1 yang nomor 2, Ustadz. Nomor 3, Ustadz. Nomor 3. Ya, Ustadz. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3 ada yang bertanya. Oke, kita jelaskan di sini. Kita jelaskan. Untuk soal seperti ini ada berapa? 6 langkah ya. Ada 6 langkah. Langkahnya apa saja, Ustaz? Langkah pertama itu kita harus buat dia menjadi bentuk baku. Nah, jangan lupa nih, bentuk baku. Bentuk bakunya itu pasti dia belakangnya 0, angka 2-nya ini hilang. Menjadi seperti apa? 2x min 1 per x plus 1. Angka 2 pindah ruas. Pindah ruas jadi min 2 kurang dari, otomatis di sini pasti angka 0 karena nggak ada lagi angka. Nah, angka 2-nya gimana, Ustaz? Angka 2-nya harus samakan penyebut gitu loh. Samakan penyebut. Jadi 2x min 1 per. Penyebutnya ini kan x plus 1. Maka di sini juga harus dikalikan x plus 1. Yang atas juga adalah x plus 1. Karena x plus 1 dibagi x plus 1 kan
1 gitu. Nah, setelah ini kita kalikan angka yang ada 2 ini ke X dan ke 1. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah 2X min 1 min. Minnya ngikut ya. Jangan enggak ikut. Minnya ini ikut. Min. Langsung. Kalau enggak ikut gimana Ustaz? Kalau enggak ikut dikurung dulu. Kalau ini Ustaz mau lepas aja langsung. Min 2X min 1. Nah, jadi begini. Itu kita garis. Kita garis. Ustadz itu min 2 bukan? Gimana? Itu min 2 kali 1. Min 2 kali 1. Oke. Kayaknya tampaknya masih bingung. Ustadz undo begitu. Undo. Oke, seperti ini. Undo lagi lah. Kalau kalian bingung, Ustadz jabarin. Sebenarnya sama hasilnya nanti. Kalau kayak gini bingung nggak? Nah, kalau kayak gini bingung nggak? Enggak kan? Nah, maksud Ustadz tadi itu langsung karena nanti hasilnya pun akan sama. Karena penyebutnya sama, penyebutnya itu kita langsung kebanyakan sama nih, X plus 1. Nah, ini kita buka kurungnya. Kalau kurungnya belum dibuka, belum bisa dikurang atau ditambah. Min itu harus dia dikalikan juga ke semua. Gitu loh. Daripada ngali 2 kali kan Ustaz tadi bilang langsung aja kalinya sekali. Gitu loh. Gitu, min 2. Nah, terus bisa kita kurangkan. Bisa kita kerjain yang atasnya itu. Jadi apa? 2X dikurang 2X. Jadi yang sama-sama punya X itu bisa dioperasikan. Nah, 2X dikurang 2X 0. 0 nggak usah ditulis ya. Min 1 min 2. Jadi hasilnya min 3 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Ulangi lagi ya. Hasilnya adalah min 3 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Selesai. Ini bentuk bakunya. Tadi Ustadz mau ini aja, apa itu yang dari sini ya. Yang dari sini itu mau Ustadz ini kan langsung gitu, dari sini tuh langsung. Kalau langsung itu dia sama dia kayak tadi. Sama, dia kurang dari sama dengan 0. Yang ini adalah X plus 1. Ini langsung dikalikan. Jadi 2X min 1 min 2X min 2. Kan gitu. Ini langsung ke sini dia. Ini langsung ke sini. Ini yang nanya tadi siapa nih? Gina ya? Seperti Ya, ini. Ini hasilnya. Hasilnya adalah bentuk bakunya ini. Min 3 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira ini kalau langkah keduanya itu apa langkah keduanya? Ada yang tahu nggak langkah keduanya apa? Ini langkah pertama, langkah kedua. Suruh cari apa kalian? Cari
batas, ya kan? Batasnya apa nih Ustadz? Gitu, batasnya. Atasnya ada batas nggak? Batas itu kan kemarin kita bagi ya antara penyebut dan pembilang. Penyebut itu yang bawah ya. Atasnya pembilang. Membawah penyebut. Nah, gitu kan? Gitu kan kemarin ya? Ya, Ustaz. Ustaz gambar garis bilangannya. Yang ini garis bilangannya. Habis itu ini angka 0. Pembilangnya berapa batasnya? Min 3, Ustaz. Min 3 itu angkanya. Adakah unsur X-nya? Tidak ada. Berarti pembilang nggak usah dipakai. Penyebutnya langsung. Gitu. Sekarang penyebutnya itu ada X plus 1. Nah, ini yang sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X sama dengan min 1. Oke, batasnya di min 1 di sini. Min 1 di sini. Min 1 gitu. Nah, khusus untuk penyebut itu harus dia bulat kosong. Karena kalau dia bulat penuh, hasilnya nanti 0. Min 3 dibagi 0 hasilnya adalah error. Pernah kan saya sampaikan ya error ya. Maka dia bulat kosong. Gitu. Nah, inilah batasnya. Inilah batasnya. Batasnya itu. Jadi di sini cuman ada 2 daerah, daerah pertama dan daerah kedua. Izin titik ujinya cuma 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dia ada dua batas, maka titik ujinya jadi 3. Kalau ada 3 batas, maka titik ujinya jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5, jadi banyak. Yang ini cuma diuji angka di sini min 1 berarti di sini min 2, di sebelah sini ada angka 0 gitu. Langsung diuji. Oke, dimasukkan. Ujian pertama dia masukkan di sini. Ketika angka min 2 dimasukkan ke dalam X, hasilnya dia min, berarti di sini angkanya min. Gitu. Ketika 0 dimasukkan dia positif, berarti di sini positif. Cuman ada 2, positif dan negatif. Yang ditanya kurang dari 0, maka daerahnya itu hasilnya adalah ini, ke sini dan juga ke sini. Nah, ini yang diarsir inilah yang dia termasuk. Jadi bisa langsung nih ujung. Jadi HP dari ini ya, dari sini dari mana nih? Dari ini. Tulis saja. Dari min 3 per... Oh, bukan min 3, sorry. Soalnya yang ditulis. Soalnya mana? 2X min 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, gitu ya. Adalah kurung kurawal. Oh enggak, apa kemarin tuh? Ya benar, kurung kurawal X elemennya nggak ada di sini ya, tandanya di keyboard elemen real. Habis itu garis begini. X kurang dari min 1. Nah, kurung kurawal. Oke, hasilnya begitu. X elemen R, X kurang dari min 1. Kok dia bisa kurang dari, Ustaz? Kan itu tandanya mintanya kurang dari sama dengan 0. Gimana coba? Karena yang menjadi tandanya itu penyebut. Nih, penyebut.
Ini penyebut. Penyebutnya itu tidak boleh dia, intinya di bagian penyebut, Kalau pembilang itu dia boleh ada bulat penuh, itu boleh kalau dia mintanya lebih dari sama dengan. Tapi kalau penyebut itu tidak boleh dia ada bulat penuh. Haram hukumnya ya, ada bulat penuh karena dia hasilnya pasti error. Untuk penyebut tidak boleh ada bulat penuh. Dia pasti bulat kosong semua, ya. Bulat kosong semua. Gitu dari Ustaz. Afwan minkum, sudah mendekati waktu pergantian mapel. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak harus Ustaznya langkahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bisa langsung disingkat dan itu bukan jadi pertanyaan cuman HP-nya saja, himpunan penyelesaian saja boleh. Gitu. Itu sangat-sangat boleh. Silakan di-save, afwan minkum, bila ada kurangan dalam penyampaikan. Sudah jam 8.01. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mapel Ustadz yang terakhir ini ya, Ustadz ucapkan semangat untuk ujian akhirnya, selesaikan tugas yang belum selesai. Kalau belum selesai hubungi langsung Ustadz gitu ya, Ustadz atau minta perpanjangan atau minta bimbingan, bebas gitu ya. Ustadz di sini sampai jam 3, tetapi nanti jam 1 sampai jam 2 ada BPI Ustadz ya, dengan teman-teman kalian. Ada Hafiz, ada siapa lagi ya, yang hewannya dikit amat ya, ada Yulden dan lainnya. Oke, cukup dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.